Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Hafizan dengan NRP 50172510884. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bab 3, merevisi bab 3 yang sudah saya presentasikan sebelumnya. Jadi di chapter 3 ini membahas tentang dasar laut. Nah, hidrosfer, terutama lautan, mendominasi permukaan bumi dengan lebih dari 70% tertutup oleh lautan. Jelas, bagian geosfer yang tertutup oleh lautan penting untuk pemahaman kita tentang sistem bumi. Sebagian besar dari apa yang kita ketahui tentang dasar laut telah ditemukan selama paruh kedua abad ke-20 karena sulitnya mengakses dasar laut dalam, peta permukaan yang kita miliki tidak selengkap peta beberapa planet tetangga kita. Situ itu kayak Mars and something like that. Oke, jadi langsung ke asal-usul laut. Jadi, para ahli geologi tidak yakin tentang sejarah termal bumi. Skenario berikut tentang asal-usul bumi lautannya sangat spekulatif. Banyak ahli geologi yang tidak setuju dengan beberapa pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut hanya ditawarkan sebagai contoh tentang apa yang terjadi di masa lalu bumi. Menurut teori yang diterima secara luas, eh, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, bumi mulai terbentuk melalui akresi bongkahan-bongkahan kecil batuan dan logam yang dingin yang mengelilingi matahari. Seiring pertumbuhannya, bumi mulai memanas akibat panas dari tumbukan, pemadatan gravitasi, dan peluruhan radioaktif unsur-unsur seperti uranium. Bumi juga mulai mendingin seiring pertumbuhan dan reorganisasi internalnya, melambat dan seiring berkurangnya jumlah materi radioaktif akibat peluruhan. Akhirnya, permukaan bumi menjadi batuan padat, cukup dingin untuk memungkinkan kondensasi awan uap air vulkanik yang mengepul membentuk air cair yang jatuh sebagai hujan. Dengan demikian, larutan modern lahir, mungkin 4 miliar tahun yang lalu. Bukti untuk hal ini berasal dari beberapa batuan tertua yang ditemukan di bumi, termasuk basal bantal yang menunjukkan letusan di bawah air dan batuan yang awalnya sedimen dan terbentuk di laut dangkal. Oke, metode selanjutnya metode penelitian dasar laut. Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi. Meskipun batuan dasar laut tersebar luas, batuan tersebut sulit dipelajari. Ahli geologi harus mengandalkan sampel batuan kecil yang diambil dari dasar laut dan dibawa ke permukaan. Atau mereka harus mempelajari batuan tersebut secara tidak langsung melalui instrumen di atas kapal. Meskipun dasar laut sulit dipelajari, secara keseluruhan strukturnya relatif sederhana. Sehingga jumlah sampel yang tidak terlalu yang sedikit tidak terlalu menjadi masalah dibandingkan dengan mempelajari wilayah benua yang strukturnya jauh lebih kompleks. Ini gambar 3.1 kapal yang di ini gambar kapal yang dirancang buat mengambil sampel sedimen dan batuan dari dasar laut dalam. Gambar 3.2 nih kapal selam riset kecil milik Alvin, milik Woods Hole Oceanographic Institution di Massachusetts. Kapal ini mampu membawa 3 orang ahli oceanografi hingga kedalaman 4.000 kilometer. 4.000 kilometer, 4.000 meter. Ini gambar 3.3 kapal selam Ropos yang dioperasikan jarak jauh memotret kapal asap hitam yang tidak aktif di sepanjang Explorer Reach di Samudra Pasifik Timur Laut saat kapal tersebut bersiap mengambil sampel. Warna kuning disebabkan oleh alterasi mineral kayak besi dan lapisan abu-abu. Sebagian besar adalah magma. Strukturnya relatif lebih sederhana, sehingga jumlah sampel yang sedikit tidak terlalu menjadi masalah dibandingkan dengan mempelajari wilayah benua yang strukturnya jauh lebih kompleks. Sampel batuan dan sedimen dapat diambil dari dasar laut dengan beberapa cara. Batuan dapat dipecah dari dasar laut dengan pengeruk batu, yaitu wadah baja terbuka yang ditarik dari dasar laut dengan ujung kabel. Sedimen dapat diambil sampelnya dengan corer pipa baja berbobot dijatuhkan vertikal ke dalam lumpur dan pasir di dasar laut.
Nah, sejumlah kapal dengan rig pengeboran di deknya dapat mengebor lubang dasar di dasar laut yang dalam jauh dari daratan. Bor tersebut memotong inti batuan yang panjang dan berbentuk batang dari dasar laut. Ribuan lubang semacam itu telah dibor di dasar laut, dan inti batuan serta sedimen yang diambil dari lubang ini telah merevolusi bidang geologi kelautan. Pada tahun 1950-an, lebih banyak yang diketahui tentang permukaan bulan daripada tentang dasar laut. Pengeboran dasar laut telah berperan penting dalam memperluas pengetahuan kita tentang fitur dan sejarah dasar laut. Nah, di gambar 3.4 nih, alat dasar untuk mempelajari dasar laut secara tidak langsung adalah sonar gema berkas tunggal yang mengukur kedalaman air dan mengambil profil topografi bawah laut. Jadi suara yang dikirimkan ke bawah dari kapal memantul dari dasar laut dan kembali ke kapal. Kedalaman air ditentukan dari waktu yang dibutuhkan suara untuk menempuh perjalanan pulang pergi. Sonar multibeam yang mengirimkan dan merekam berbagai sumber suara mampu memetakan dasar laut secara lebih detail daripada sonar gema sumber tunggal. Sonar side scan mengukur intensitas suara backscatter yang dipantulkan kembali ke kendaraan penarik dari dasar laut untuk memberikan gambaran rinci dasar laut dan informasi tentang sedimen yang menutupi dasar laut. Nah, ini contoh gambarnya, jadi kayak gelombangnya dipantulkan, eh sumber suaranya di sini, habis itu eh buat mengetahui kedalamannya, mantulin gelombang suara dan mantul kembali ke atas, ditangkap sama hidrofon. Nah, profiler seismik memberikan informasi yang lebih lengkap daripada apa pemantauan gema pemantau gema. Profiler ini merekam kedalaman air dan mengungkap struktur internal batuan dan sedimen dasar laut, seperti bidang perlapisan, lipatan, dan patahan, serta ketidakselarasan. Survei magnetik, gravitasi, dan refraksi seismik juga dapat dilakukan di laut. Magnetometer yang ditarik di belakang kapal Angkatan Laut selama Perang Dunia II untuk mencari kapal selam musuh memberikan beberapa detail awal dasar laut yang kemudian mengarah pada teori lempeng tektonik. Dataran abisal jarang ditemukan di tepi danau benua yang aktif. Dasar laut dalam yang menghadap ke laut dari palung-palung tersebut berbukit dan tidak teratur, tidak memiliki kerataan ekstrim seperti bidang abisal. Mengelilingi dunia adalah punggungan tengah samudra. Biasanya, tetapi tidak selalu di dekat pusat samudra. Di beberapa wilayah, gunung laut terbentuk kerucut mencuat dari dasar laut. Selanjutnya ada fitur dasar laut. Jadi profil dasar laut yang disederhanakan menunjukkan bahwa benua memiliki dua jenis batas. Batas benua pasif seperti yang ditemukan di pantai timur Amerika Utara meliputi landas kontinen, lereng benua, dan kenaikan benua. Nah, dataran abisal biasanya membentuk dasar samudera yang sangat datar di luar kenaikan benua. Tapi benua yang aktif terutama ditemukan di sekitar tepi Pasifik, berkaitan dengan gempa bumi dan gunung berapi serta memiliki landasan kontinen dan lereng. Tetapi lerengnya meluas jauh lebih dalam hingga membentuk salah satu dinding palung samudera. Dataran abisal jarang ditemukan di tepi benua yang aktif. Selanjutnya ada landasan kontinental dan lereng benua. Jadi hampir semua tepi benua ditandai oleh landas kontinen yang landai di dekat pantai dan lereng benua yang lebih curam mengarah ke dasar laut. Gambar-gambar seperti gambar 3.5 dan 3.6 biasanya dibuat dengan perbesaran vertikal yang besar yang membuat lereng bawah laut tampak lebih curam dari kenyataannya. Nih, profil topografi dasar laut skala vertikal berbeda dengan skala horizontal, yang membuat lereng tampak lebih curam daripada kenyataan. Eh, jadi skala horizontal berukuran 50 meter, sementara jarak yang sama secara vertikal hanya mewakili 5 kilometer. Gambar titik 6, rak kontinental dan lereng kontinental.
Hmm, 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 hmm. Rak benua tuh bervariasi dalam lebarnya. Bagian-bagian dalam landas kontinen di Laut Arktik lepas pantai Siberia dan Eropa Utara bahkan lebih lebar. Habis itu, kedalaman air di atas landas kontinen cenderung meningkat secara teratur menjauhi daratan, dengan tepi luar landas kontinen berada sekitar 100 hingga 200 meter di bawah permukaan laut. Rak benua adalah fitur topografi yang didefinisikan oleh kedalaman, kemiringan datar, dan kemiringan perlahan ke arah laut. Asal-usul geologisnya bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan terkait dengan tektonik lempeng, sehingga akan dibahas dalam bab 4. Ini gambar rak benua, ini rak kontinental, ini lereng benua, ini peninggalan benua, ini kulit benua. Nah, lumpur halus yang sering kali terendap lebih jauh ke laut di perairan yang lebih dalam dan tenang. Bagian luar landas kontinen yang luas sering ditutupi oleh sedimen kasar yang diendapkan di dekat pantai pada masa ketika permukaan laut lebih rendah. Pergerakan maju dan mundur gletser selama benua zaman Pleistocene menyebabkan permukaan laut naik dan turun berkali-kali hingga 100 hingga 200 meter. Hal ini menghasilkan sejarah sedimentasi yang kompleks untuk landas kontinen yang secara bergantian tertutup air laut dan terpapar sebagai dataran kering. Survei seismik maritim dan pengeboran di laut menunjukkan bahwa sedimen muda di banyak landas kontinen didasari oleh urutan tebal batu pasir, batu lempung, dan kadang-kadang batu kapur. Selanjutnya ada lembah bawah laut. Jadi lembah bawah laut adalah lembah berbentuk V yang membentang melintasi arah kontinental dan turun ke lereng kontinental. Contohnya di gambar apa? 3.8. Ini arah kontinental sama ke lereng kontinental. Pada arah kontinental yang sempit seperti yang terdapat di lepas pantai Pasifik Amerika Serikat, ujung lembah bawah laut mungkin begitu dekat dengan pantai sehingga berada di zona ombak. Pada arah kontinental yang lebar, seperti di lepas pantai Atlantik Amerika Serikat, ujung lembah biasanya dimulai di tepi luar kontinental, puluhan kilometer dari pantai. Endapan sedimen berbentuk kipas besar yang disebut kipas abisal ditemukan di dasar banyak lembah bawah laut. Kipas abisal terdiri dari sedimen daratan yang bergerak turun melalui lembah laut. Di sepanjang tepi benua yang dipotong oleh lembah bawah laut, banyak kipas abisal bersatu dan terbentuk di dasar lereng benua. Lembah bawah laut adalah fitur erosi, tetapi bagaimana batuan dan sedimen dihilangkan dari lembah dinding curam ini masih kontroversial. Nah, agen erosi kemungkinan bervariasi dalam pentingnya relatif dari satu lembah ke lembah lain. Penyelam telah merekam pergerakan pasir ke bawah lembah dalam aliran lambat seperti gletser dan dalam jatuhan pasir yang lebih cepat. Nah, gerakan pasir ini telah diamati menyebabkan erosi batuan, terutama di umum di lembah pantai Pasifik yang mengumpulkan jumlah besar pasir dari arus pantai. Oke, selanjutnya ada arus kekeruhan. Selain proses pemotongan lembah yang telah dijelaskan, arus kekeruhan kemungkinan memainkan peran utama dalam erosi lembah. Gambar 3.9, 3.10. Jadi arus kerus adalah massa besar air yang mengandung sedimen yang ditarik ke bawah oleh gravitasi. Air yang mengandung sedimen lebih berat daripada air jernih, sehingga arus keruh mengalir menuruni lereng benua hingga berhenti di daratan abisal darat di dasar lereng. Arus keruh diperkirakan dihasilkan oleh gempa bumi bawah laut dan longsoran, badai permukaan yang kuat, serta banjir sungai bermuatan sedimen yang langsung mengalir ke laut di pantai dengan landasan yang sempit. Nah, gambar 3.11 menunjukkan urutan putusnya kabel yang menurun setelah gempa bumi 1929 di wilayah Grand Banks di Atlantik Utara Barat.
Urutan putusnya kabel ini diinterpretasikan sebagai akibat arus kero yang disebabkan gempa bumi mengalir cepat turun ke benua. Nah, ini kabelnya, urutan kabelnya. Oke, selanjutnya ada margin benua pasif. Jadi, margin benua pasif meliputi landas benua, lereng benua, dan punggungan benua, dan umumnya membentang hingga daratan abisal pada kedalaman 5 km. Disebut margin pasif karena biasanya berkembang di pantai yang geologinya tenang, tanpa gempa bumi, gunung berapi, dan pegunungan muda. Nah, selanjutnya ada punggung benua di sepanjang dasar bagian-bagian banyak lereng benua terdapat punggung benua, sebuah lapisan sedimen berbentuk segitiga yang membentang dari bagian bawah lereng benua hingga dasar laut dalam. Punggung benua yang memiliki kemiringan sekitar 0,5 derajat lebih landai dibandingkan lereng benua. Biasanya berakhir pada dataran abyssal datar pada kedalaman sekitar 5 km. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pengendapan. Hmm, jadi sedimen tampaknya terendapkan di punggung benua melalui dua cara, yaitu oleh arus turbiditas yang mengalir turun lereng benua dan oleh arus kontur yang mengalir sepanjang lereng benua. Nanti sedimen yang diambil dari sebagian besar bagian lereng benua menunjukkan lapisan pasir halus atau lumpur kasar yang tercampur dengan lapisan lumpur halus. Butiran mineral dan fosil dari bagian yang lebih kasar menunjukkan bahwa pasir dan lumpur yang berasal dari landas benua yang dangkal. Sebuah agen mengangkut harus telah membawa sedimen ini dari air dangkal ke air dalam. Lapisan kasar juga menunjukkan pengendapan bergradasi yang menunjukkan bahwa mereka mengendap dari suspensi sesuai ukuran dan berat. Oleh karena itu, agen pengangkut untuk sedimen ini kemungkinan besar adalah arus turbinitas. Selanjutnya ada dataran abyssal. Dataran abyssal adalah wilayah yang sangat datar yang biasanya ditemukan di dasar lereng benua. Profil seismik menunjukkan bahwa dataran abyssal terbentuk dari lapisan sedimen horizontal. Penumpukan sedimen secara bertahap telah mengubur topografi yang lebih tua dan berbukit dapat dilihat pada catatan profil seismik sebagai batuan pada bagian lapisan sedimen. Nah, kayak di gambar 13.13 nih kayak gini. Nah, sampel sedimen daratan bisa menunjukkan bahwa sedimen tersebut berasal dari daratan. Lapisan bergradasi dalam sedimen menyarankan pengendapan oleh arus turbinitas. Dataran abyssal adalah fitur terdatar di bumi. Mereka umumnya memiliki lereng kurang dari 1:1000 eh, untuk penurunan vertikal untuk setiap 1000 meter jarak horizontal dan beberapa memiliki kemiringan 1:10.000. Nah, sebagian besar dataran abyssal memiliki kedalaman 5 km. Hmm, oke gitu. Tadi kan udah margin benua pasif, sekarang ada margin benua aktif. Jadi sebuah margin benua aktif yang umumnya ditandai oleh gempa bumi dan pegunungan muda serta gunung berapi di daratan, terdiri dari landas benua, lereng benua, dan palung samudra. Sebuah margin aktif biasanya tidak memiliki landas benua dan dataran abyssal dan terkait dengan lempeng konvergen. Batas aktif ditemukan di tepi besar dataran yang berbatasan dengan Samudra Pasifik dan beberapa tempat lain di Samudra Atlantik dan Hindia. Nih, jadi di sini mapnya tuh kayak gini. Oke, habis itu yang pertama ada Palung Samudra. Jadi Palung Samudra adalah parit sempit yang dan dalam yang sejajar dengan tepi benua atau busur pulau. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 13.14, lereng benua pada tepi aktif membentuk dinding daratan palung. Kemiringannya seringkali meningkat seiring kedalaman. Hmm. Hmm.
Palung samudra terkait dengan gempa bumi di zona seismik Benioff yang bermula di Palung dan menukik ke arah daratan di bawah benua dan atau busur pulau. Gunung berapi ditemukan di atas zona Benioff dan umumnya tersusun dalam sabuk panjang paralel dengan palung samudra. Sabuk gunung berapi ini membentuk busur pulau atau meletus di dalam sabuk pegunungan muda di tepi benua. Suatu yang dihasilkan oleh gunung berapi ini biasanya andesit, jenis batuan ekstrusif yang komposisinya berada di antara kerak samudra basaltik dan kerak samudra granitik. Ini gambar 3.15 batas benua aktif dengan apa? Dengan palung samudra. Zona gempa bumi Benioff hanya bagian atas yang diperlihatkan dan rangkaian gunung api andesit di daratan. Palung laut juga ditandai oleh anomali gravitasi negatif yang sangat besar, terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa palung laut ditekan ke bawah, keluar dari keseimbangan isostatik, seperti yang kita udah pelajari di bab 4, eh, yang akan kita pelajari di bab 4. Hal ini disebabkan oleh lempeng laut yang ditarik ke bawah atau terbenam ke dalam mantel. Lanjutnya ada punggung tengah samudra. Punggungan tengah samudra adalah pegunungan bawah laut raksasa yang membentang ke seluruh dunia seperti jahitan pada bisbol. Punggung bukit yang sebagian besar terdiri dari basal, panjangnya lebih dari 80.000 kilometer dan lebar 1.500 hingga 2.500 kilometer. Nah, lembah Arvit, di mana kerak sedang mengalami ekstensi, mengalir menuruni puncak punggung bukit. Lembah Celah memiliki kedalaman 1 hingga 2 kilometer dan lebar beberapa kilometer. Selanjutnya ada aktivitas geologi di apa Punggungan terkait dengan lembah celah di puncak punggungan tengah samudra dan puncak punggungan tanpa celah di Samudra Pasifik adalah gempa bumi fokus dangkal dari 0 hingga 20 kilometer di bawah dasar laut. Ukuran yang teliti dari kehilangan panas dari bagian dalam bumi melalui kerak menunjukkan aliran panas yang sangat tinggi di puncak punggungan ke tengah samudra. Kehilangan panas di puncak punggungan berkali-kali lipat dari nilai normal yang ditemukan di tempat lain di lautan. Itu berkurang jauh dari puncak punggungan. Letusan basal terjadi di dalam dan dekat lembah celah di puncak punggungan bukit. Ini gambar 3.16 peta dunia yang menunjukkan punggungan bukit samudera yang dipotong oleh patahan transformasi dan zona rekahan. Hmm, Selanjutnya ada aktivitas biologis di punggung bukit, terjadinya perokok hitam mengejutkan para ahli geologi yang menjelajahi punggung bukit tengah samudra. Tetapi kejutan yang lebih besar adalah keberadaan organisme eksotis yang tinggal di dasar sekitar mata air panas. Organisme eksotis termasuk kerang, kepiting, bintang laut, kerang putih, raksasa, dan cacing tabung raksasa mampu bertahan hidup dari bahan kimia beracun, suhu tinggi dan tekanan tinggi dan kegelapan total pada kedalaman lebih dari 2 kilometer. Nah, ini spons tabung putih yang ada di lembah celah punggung tengah samudra di Samudra Atlantik. Selanjutnya ada zona rekahan. Zona fraktur adalah garis utama kelemahan di kerak bumi yang melintasi punggungan tengah samudra pada sudut kira-kira siku-siku.
Lembah celah punggungan tengah samudra diimbangi di banyak tempat di seluruh zona rekahan. Dan dasar laut di satu sisi zona rekahan seringkali berada pada ketinggian yang berbeda dari dasar laut di sisi lain, menghasilkan tebing curam. Zona rekahan membentang ribuan kilometer melintasi dasar laut, umumnya menuju tepi benua, meskipun zona rekahan sulit dilacak, di mana mereka terkubur oleh sedimen dataran jurang dan kenaikan benua. Beberapa ahli geologi berpikir bahwa mereka dapat melacak perluasan zona rekahan ke benua. Selanjutnya ada gunung laut, buyut, dan punggungan aseismik. Jadi pegunungan di bawah laut berbentuk kerucut yang menjulang 1.000 meter atau lebih di atas dasar laut disebut gunung laut. Beberapa beberapa naik di atas permukaan laut untuk membentuk pulau. Mereka tersebar di sisi punggungan tengah samudra dan di bagian lain dasar laut, termasuk dataran jurang. Nah, buyut adalah gunung laut datar yang sebagian besar ditemukan di Samudra Pasifik Barat. Sebagian besar ahli geologi berpikir bahwa puncak datar Guyot dipotong oleh aksi gelombang. Puncak datar ini sekarang ratusan meter di bawah permukaan laut di bawah tingkat erosi gelombang. Nah, selanjutnya ada banyak buyut dan gunung laut disejajarkan dalam rantai. Rantai vulkanik semacam itu bersama dengan beberapa punggung bukit di dasar laut diberi nama punggungan aseismik, yaitu adalah punggung bukit bawah laut yang tidak terkait dengan gempa bumi. Nama aseismik dibedakan digunakan untuk membedakan fitur-fitur dari punggungan tengah samudera yang jauh lebih besar, di mana gempa bumi terjadi di sepanjang lembah celah. Ini gambar 3.20 menjelaskan zona rekahan yang berjalan tegak lurus dengan puncak punggung bukit dan menghubungkan segmen offset punggungan. Sering ditandai dengan tebing curam setinggi 3 atau 4 kilometer, gempa bumi fokus dangkal, ditunjukkan sama bintang, ini yang bintang-bintang ini, terjadi di bawah lembah celah dan pada bagian zona rekahan antara punggungan tengah samudra. Selanjutnya ada karang. Terumbu karang adalah punggungan karang, ganggang, dan organisme berkapur lainnya yang tahan gelombang. Mereka terbentuk di air hangat, dangkal, diterangi sinar matahari yang rendah, sedimen tersuspensi. Terumbu karang berdiri di atas laut, di atas dasar laut di sekitarnya, yang sering ditutupi dengan sedimen yang berasal dari terumbu karang. Tiga jenis penting adalah terumbu karang pinggiran, terumbu penghalang, dan atol. Terumbu karang pinggiran adalah terumbu karang seperti meja yang menempel langsung ke pantai. Nah, atol adalah terumbu melingkar yang melingkari laguna. Mereka dikelilingi oleh air yang dalam. Pulau-pulau kecil pasir berkapur dapat dibangun oleh ombak di tempat di sepanjang cincin terumbu karang. Diameter atol bervariasi dari 1 hingga lebih dari 100 kilometer. Oh ya, di gambar ini yang gambar A adalah gunung laut adalah gunung berbentuk kerucut di dasar laut, kadang-kadang naik di atas permukaan laut untuk membentuk pulau. Nah, gambar B, puncak dasar Guyot mungkin terkikis oleh ombak ketika puncak gunung laut di atas permukaan laut. Nah, gambar yang C, kedalaman buyut saat ini disebabkan oleh penurunan tanah. Jadi ini kan yang A, apa dia nih di atas permukaan laut kan lama-lama tererosi sama ombak. Nah, jadinya kayak gini. Ini yang A nih terumbu karang yang gambar A terumbu karang pinggiran melekat langsung ke pulau. Yang B terumbu penghalang dipisahkan dari pulau oleh laguna. Nih, oleh ini.
Habis itu yang C adalah terumbu karang melingkar dengan pusat Laguna. Charles Darwin mengusulkan bahwa urutan tepian, penghalang, dan terumbu karang atol terbentuk oleh penurunan progresif gunung berapi pusat disertai dengan pertumbuhan karang ganggang yang tepat. Nah ini yang D-nya nih. Yang D ini terumbu karang di Pulau Moira, Pasifik Tengah Selatan itu. Karang hidup tampak coklat, terumbu karang pinggiran berada di sebelah garis pantai, terumbu karang penghalang di garis pemecah batas, Laguna Biru Muda di antara terumbu tertutup pasir karbonat. Pulau ini adalah gunung berapi yang punah, sangat terkikis oleh aksi sungai. Kita ada sedimen dasar laut, sedimen sedimen ini bersifat terigen, berasal dari daratan atau pelagik. Sedimen terigen adalah sedimen yang berasal dari daratan yang telah menemukan jalannya ke laut, sedimen yang membentuk kenaikan benua yang sebagian besar terjerat dan tampaknya telah diendapkan oleh arus kekeruhan atau proses serupa. Nah, sedimen pelagis adalah sedimen yang mengendap perlahan melalui air laut. Itu terdiri dari tanah liat berbutir halus dan kerangka organisme mikroskopis. Tanah liat pelagis berbutir halus ditemukan hampir di mana-mana di dasar laut. Meskipun di beberapa tempat ia ditutupi oleh sedimen laik yang menumpuk dengan cepat. Gambar 2.23 ini diambil pakai mikroskop elektron. Sedimen pelagis dari dasar Samudra Pasifik. Jadi sedimen pelagis tuh kan tadi yang kayak mikroskopis gitu kan. Nah, ini tuh kalau dilihat bentuknya kayak gini. Ini gambar 3.24 sedimen pelagis tipis eh, atau tidak ada di puncak punggungan tengah samudra dan menjadi semakin tebal di puncak punggungan. Nih, ini di sininya tuh nggak ada di puncak. Puncaknya tuh nggak ada tapi di punggungannya tuh tebal. Selanjutnya ada kerak samudra dan oviolit. Jadi nah gambar 3.25 ini menjelaskan perbandingan kerak samudra dan ukuran oviolit. Nah, yang gambar A ini gambar A struktur kerak laut ditentukan dari studi seismik dan pengeboran. Gabro dan batuan ultramafik yang dibor dan dikeruk dari blok patahan dasar laut mungkin berasal dari lapisan 3 dan mantel. Nih, ini lapisan 3 sama mantel. Ini moho, ini ultramafik rock, batuan ultramafik. Habis itu yang B, urutan oviolit khas yang ditemukan di pegunungan di darat. Ketebalannya adalah perkiraan, urutannya biasanya sangat patah. Kalau ini yang di darat. Di situ gambar yang C ini basal bantal dari bagian atas oviolit California Utara. Batu-batu ini terbentuk sebagai bagian dari dasar laut ketika panas lava mendingin dengan cepat di air laut dingin. Oke, sekian penjelasan bab 3 yang sudah saya revisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.